Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ivana Fauziah. Saya dari kelas OCPB. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat bertatap muka kembali walaupun lewat video yang gak seberapa ini. Nah, sebelumnya kalian pernah gak sih dengar kata public speaking? Pernah dong. Karena public speaking sendiri itu adalah salah satu materi Advanced OCD pada semester ini. Tapi kalian pernah nggak sih penasaran gimana ya Rasulullah SAW dulu tuh membangun public speakingnya? Gimana ya caranya tuh Rasulullah SAW tuh mengembangkan public speakingnya? Penasaran kan? Nah, saya di sini akan memberitahu kalian bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan public speaking atau beberapa tipe-tipe public speaking ala Rasulullah SAW. Nah, dikutip dari artikel SMPI Al-Hasanah Bengkulu, ada beberapa poin Rasulullah SAW menerapkan untuk public speakingnya. Yang pertama seperti berbicara dengan keras dan mudah dipahami. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW suka berbicara mengulang-ulang pembicaraannya hingga orang yang bersamanya atau orang yang mendengarkan pembicaraannya itu paham. Apa maksudnya? Jadi maksudnya tuh kalian mulailah belajar berbicara dengan keras, lugas, dan mudah dipahami. Karena itu adalah sesuatu yang penting untuk public speaking kalian. Nah, kalau kalian bicara dengan keras dan lugas dan mudah dipahami itu, orang-orang yang mendengarkan apa yang kalian ucapkan jadi memahami juga, nggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang kedua, poin kedua adalah menyelipkan beberapa humor. Jadi public speaking itu nggak monoton gitu loh. Jadi ya kayak ada ketawanya, ada senyumnya, nggak cuman gitu. Jadi kayak boleh menyelipkan beberapa humor asal tidak berlebihan. Seperti tidak boleh sampai menghina atau menyinggung kepribadian seseorang, itu nggak boleh, itu berarti udah melebihi batas. Yang ketiga adalah berpenampilan menarik. Gimana sih berpenampilan menarik? Berpenampilan menarik yang dimaksud tuh bukan yang wow, maksudnya bukan yang kayak fashion show gitu, bukan. Ya maksudnya berpenampilan menarik di situ yang sopan, yang menutup aurat, yang enak dipandang. Karena dari berpenampilan menarik ini sendiri tuh salah satu poin penting buat public speaking. Kalau kamu berpenampilan menarik di sebuah public speaking, itu orang-orang tuh akan kayak sopan juga ke kamu. Terus orang-orang tuh juga suka lihat kamu berbicara di depan dengan penampilan yang rapi, menarik, sopan gitu loh. Nggak kayak kalau kamu maju public speaking berpenampilannya orang-arikan. Kalau orang lihatnya nggak enak, kayak apaan sih kayak gitu loh. Jadi usahakan kalau kalian sedang public speaking, melakukan public speaking, penampilan juga diperhatikan. Ada riwayat yang mengatakan, jadi ada seorang pemuda, dia datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan, jenggot tuh nggak rapi, semrawut gitu. Nah, Rasulullah melihatnya itu kayak ngasih kode buat rapikan dulu rambutmu, rapikan. Akhirnya orang itu berpaling dari Rasulullah, nggak tahu kemana, pokoknya dia ngerapiin rambut dan jenggotnya. Kemudian kembali lagi kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah pun berkata, bukankah lebih enak dipandang dengan penampilan rambutmu yang rapi dan jenggotmu yang rapi dibandingkan yang sebelumnya? Dari hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan memang senang dengan keindahan. Jadi jika kalian ingin bertemu dengan kawan-kawan kalian, maka merapikanlah diri kalian. Itu ada hadis riwayat. Jadi Allah tuh suka yang rapi-rapi gitu. Makanya kalian juga kalau mau public speaking juga diusahakan dengan outfit kalian yang rapi. Tidak mencolok, tidak alay, tapi yang enak dilihat pandang, enak dilihat mata gitu. Jadi kalian jangan lupa ketika public speaking kerapiannya juga dijaga. Kemudian yang keempat adalah selalu bersemangat. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, mata beliau tuh keduanya memerah, terus kayak intonasi meninggi dan seolah-olah beliau tuh seperti marah. Padahal beliau itu kayak menunjukkan semangat energi untuk berdakwahnya di depan ketika berkhutbah itu.
Nah, kalian ketika public speaking juga seperti itu. Kalau bisa harus bersemangat ataupun berenergi. Itu tuh untuk membuat para pendengar kalian itu tidak merasa ngantuk maupun loyo. Jangan kayak yang public speaking yang penonton akan merasa bosan dan merasa ngantuk. Itu tidak bagus. Nah, kemudian adalah ringkasan namun penuh makna, alias tidak bertele-tele. Seperti Rasulullah SAW, beliau tidak pernah memanjangkan nasihatnya ketika berkhutbah di hari Jumat, karena beliau hanya menyampaikan nasihat-nasihat yang harus beliau sampaikan dan tidak memanjangkan agar tidak seperti muter-muter ataupun bertele-tele. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang pasti berbicara, sedikit berbicara, lugas dan jelas, namun penuh makna. Sangat mudah dimengerti. Ucapannya itu sangat mudah dimengerti. Tidak mudah menyinggung perasaan orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Dalam public speaking, jika berbicara terlalu panjang, bahkan nanti tuh keluar konteks dari apa yang sedang dibicarakan, itu akan membuat pendengar kalian atau penonton itu merasa mengantuk dan bosan. Itu salah satu cara yang salah. Nah, bagaimana mengatasi para penonton itu agar tidak mengantuk dan bosan? Salah satunya dengan memberi mereka semangat dan memberikan penjelasan yang ringkas tapi jelas dan penuh makna. Step yang terakhir, public speaking ala Rasulullah adalah ceria dan menatap wajah lawan bicara atau bisa dibilang eye contact. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan seseorang melainkan beliau menatap wajahnya hingga mereka selesai membicarakan suatu pembicaraannya itu. Jadi, kalau kalian melakukan public speaking atau lagi presentasi di depan banyak orang, kalau bisa tuh kalian eye contact, lihat ke lawan bicaranya, mata kalian lihat ke lawan bicara, jangan lihat ke atas, jangan ke bawah, ke samping, itu no, tidak boleh, harus dilihat. Kalau misalnya kalian agak gugup, lihatlah, biasanya ada trik untuk mengantisipasi kegugupan, yaitu dengan melihat jidat maupun rambut orang yang mendengar kalian berbicara itu. Jadi jangan ke bawah, ke sana, ke sini, lihat jidat atau rambut. Nah, dari poin-poin tersebut gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah menerapkan poin-poin tadi di setiap public speaking kalian? Yang belum, boleh dicoba ya, lumayan kan. Selain kalian bisa menambah keprofesionalitasi kalian di public speaking kalian bisa menerapkan sunnah yang sesuai apa yang sudah Rasulullah ajarkan atau lakukan. Lumayan kan sebagai amal ibadah. Nah, sebenarnya pasti kalian udah tahu sih kesimpulannya apa, poin public speaking apa aja, seperti eye contact atau tidak bertele-tele, menyelipkan humor di sela-sela kalian public speaking, terus berbicara dengan keras dan lugas dan mudah dipahami. Ya, itu tuh seperti poin-poin yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Depannya semoga yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.